14 syarat umum terbaru, penerima vaksin COVID-19. Wajib tahu sebelum terima vaksin. Harap simak dengan baik. Kementerian Kesehatan merilis 14 syarat dan aturan terbarunya mengenai vaksinasi COVID-19. Syarat dan aturan tersebut disampaikan oleh juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers tanggal 15 Februari tahun 2021. Untuk lebih jelasnya, simak 14 aturan baru yang wajib diketahui sebelum vaksinasi COVID-19. 1. Berusia di atas 18 tahun. Saat ini bagi yang telah lanjut usia atau para lansia, sudah bisa mendapatkan persetujuan untuk diberikan vaksin COVID-19. 2. Tekanan darah harus di bawah 180/110 mm raksa. 3. Tidak ada anggota keluarga serumah yang kontak erat, suspek, terkonfirmasi, sedang dalam perawatan karena penyakit COVID-19. Jika pernah terkonfirmasi dan telah sembuh dari COVID-19 lebih dari 3 bulan, bisa diberikan vaksinasi. 4. Bagi ibu hamil vaksinasi masih harus ditunda. Jika ingin melakukan perencanaan kehamilan, bisa dilakukan setelah mendapat vaksinasi kedua COVID-19. 5. Bagi ibu menyusui sudah bisa mendapat vaksinasi. 6. Pada vaksinasi pertama, untuk orang-orang yang memiliki riwayat alergi berat, seperti sesak napas, bengkak, kemerahan di seluruh badan, maupun reaksi berat lainnya karena vaksin, vaksinasi harus diberikan di rumah sakit. Jika reaksi alergi tersebut didapatkan setelah vaksinasi pertama, tidak akan diberikan lagi vaksinasi kedua. 7. Para pengidap penyakit kronik, seperti PPOK, asma, penyakit jantung, penyakit gangguan ginjal, penyakit hati yang sedang dalam kondisi akut atau belum terkendali, vaksinasi ditunda dan tidak bisa diberikan. Tetapi, jika sudah berada dalam kondisi terkendali, diharapkan membawa surat keterangan layak untuk mendapat vaksinasi dari dokter yang merawat. Selain itu, untuk penderita TBC yang sudah menjalani pengobatan lebih dari 2 minggu, juga sudah bisa divaksinasi. 8. Bagi yang sedang mendapat terapi kanker, maka diwajibkan untuk membawa surat keterangan layak divaksinasi dari dokter yang merawat. 9. Bagi penderita gangguan pembekuan darah, defisiensi imun, dan penerima produk darah transfusi, vaksinasi harus ditunda. Vaksinasi COVID-19 bisa diberikan setelah melakukan konsultasi pada dokter yang merawat. 10. Bagi penderita penyakit autoimun sistemik, vaksinasi harus ditunda dan harus dikonsultasikan pada dokter yang merawat. 11. Bagi pengidap penyakit epilepsi atau AYAN, vaksinasi bisa dilakukan jika dalam keadaan terkontrol. 12. Untuk para penderita HIV/AIDS yang minum obat secara teratur, vaksinasi bisa dilakukan. 13. Untuk orang yang menerima vaksinasi lain selain COVID-19, vaksinasi harus ditunda sampai 1 bulan setelah vaksinasi sebelumnya. 14. Khusus kelompok lansia yang lebih dari 60 tahun. Ada 5 syarat sebelum dilakukan vaksinasi, yaitu mengalami kesulitan, kecapean saat sekitar naik 10 anak tangga, sering mengalami kelelahan, setidaknya memiliki paling sedikit 5 dari 11 penyakit berikut ini, misalnya diabetes, kanker, paru kronis, serangan jantung, nyeri dada, nyeri sendi, gagal jantung kongensif, stroke, penyakit ginjal, hipertensi, asma. Jika hanya memiliki 4 di antaranya, juga tidak dapat diberikan vaksinasi COVID-19. Kesulitan berjalan, sekitar 100 meter. Terjadi penurunan berat badan yang signifikan sekitar 1 tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, persentase para lansia yang terpapar COVID-19 di Indonesia sejumlah 10%. Pada tanggal 5 Februari tahun 2021, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menyetujui penggunaan Emergency Use of Authorization (EUA) vaksin COVID-19 untuk penduduk di atas 60 tahun. Kepala BPOM Penny Lukito, kebijakan tersebut dilakukan berdasarkan pertimbangan banyaknya korban meninggal terinfeksi virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19 pada kelompok usia lansia tersebut, ujarnya. Adapun tahap awal vaksinasi ini merupakan langkah tepat dan layak diapresiasi. Namun, dengan adanya vaksin ini jangan membuat lengah. Harus diingat, perlu waktu untuk tubuh kita membentuk antibodi, kekebalan, sehingga siapapun yang sudah vaksinasi tidak boleh meninggalkan protokol kesehatan 3M, sampai pandemi dinyatakan berakhir. Tetap pakai masker yang benar, jaga jarak hindari kerumunan, dan rajin mencuci tangan. Link registrasi WA untuk tenaga kesehatan.
Menyangkut pendataan vaksinasi massal, Kementerian Kesehatan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk menyediakan layanan registrasi bagi penerima vaksinasi COVID-19 melalui chatbot WhatsApp WA di nomor 081110500567. Layanan ini bertujuan mempermudah penerima vaksinasi COVID-19 melakukan registrasi dimanapun. Sementara itu, registrasi melalui WA tersebut saat ini masih diperuntukkan bagi tenaga kesehatan. Setelah terverifikasi, tenaga kesehatan dapat mendaftarkan diri untuk membuat janji di fasilitas kesehatan sekitar dan mendapatkan konfirmasi terkait waktu dan tempat pelaksanaan vaksin. Jika tenaga kesehatan tidak terdaftar, proses registrasi juga dapat dilakukan melalui chatbot. Penerima vaksinasi COVID-19 bisa langsung mengirimkan pesan ke nomor WA itu dengan mengetik kata kunci, vaksin. Setelah itu akan ada konfirmasi bahwa penerima vaksinasi adalah tenaga kesehatan. Selanjutnya, tenaga kesehatan penerima vaksinasi diminta mengirimkan 6 angka terakhir nomor induk kependudukan (NIK) untuk mendaftar dan tenaga kesehatan akan menerima konfirmasi lokasi vaksinasi melalui WA. Langkah selanjutnya akan dilakukan konfirmasi mengenai kondisi kesehatan untuk memastikan bahwa peserta akan dapat menerima vaksin. Berikutnya chatbot akan membagikan jadwal vaksin untuk dikonfirmasi. Setelah itu tiket QR Code akan dibagikan bersama dengan video tutorial bagaimana cara kerja vaksin. Selain melalui WA, Kementerian Kesehatan juga menyediakan channel registrasi vaksinasi COVID-19 melalui SMS BLSPEDULICOVID call UMB *119 tanda pagar, dan hotline vaksinasi COVID-19 119 extension 9. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Support kami dengan aktifkan tombol subscribe di pojok kanan bawah. Jangan lupa berikan komentar, tekan tombol suka bila bermanfaat, dan bagikan video ini ke keluarga, teman, kerabat, rekan kerja Anda agar dapat menerima manfaatnya juga. Semoga channel ini lebih berkembang untuk menghibur dan membantu kita semua. Follow Instagram @dragolaundry.